Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlifa Karima dengan NIM 1057211368822. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Yang pertama itu ada definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengenali potensi, ancaman, dan peluang yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Yang kedua, ada tujuan manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah menciptakan keseimbangan antara risk dan return, di mana organisasi dapat mencapai tujuannya sambil menjaga eksposur risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses ini membantu organisasi dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan sehingga dapat mempersiapkan strategi respon yang tepat. Selain itu, manajemen risiko juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, melindungi aset organisasi, dan memastikan kelangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang ketiga, ada konsep dasar risiko. Risiko dalam konteks manajemen organisasi didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pemahaman yang komprehensif tentang risiko mencakup 3 elemen fundamental. Yang pertama, ketidakpastian yang melekat dalam setiap keputusan bisnis. Yang kedua, probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, magnitude atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan. Ketidakpastian merupakan kondisi alami dalam lingkungan bisnis di mana hasil dari suatu keputusan tidak dapat diprediksi. Lingkungan tidak dapat diprediksi dengan kepastian mutlak. Sementara peluang adalah aspek positif dari risiko yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Yang keempat itu ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap identifikasi risiko merupakan fondasi dari seluruh manajemen risiko yang bertujuan untuk menemukan dan mendokumentasikan semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif karena risiko yang tidak teridentifikasi tidak dapat dikelola dengan efektif. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh level organisasi, mulai dari manajer senior hingga karyawan operasional, karena masing-masing memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam mengidentifikasi potensi risiko. Yang kedua, ada analisis risiko. Analisis risiko adalah tahap yang bertujuan untuk memahami karakteristik mendalam dari setiap risiko yang diidentifikasi dan mengukur besaran risiko secara objektif. Proses ini melibatkan asesmen terhadap 2 dimensi utama risiko, yaitu probabilitas terjadinya dan magnitude dampak yang dapat ditimbulkan. Analisis yang akurat dan komprehensif sangat penting karena menjadi dasar untuk prioritasi risiko dan penentuan strategi penanganan yang tepat. Kualitas risiko akan menentukan efektivitas seluruh program manajemen risiko organisasi. Yang ketiga, ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan tahap krusial yang menentukan prioritas penanganan risiko berdasarkan tingkat kepentingan bagi organisasi. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan hasil analisis probabilitas dan dampak, tetapi juga mengintegrasikan faktor-faktor konseptual seperti toleransi risiko organisasi, ketersediaan sumber daya, dan timeline penanganan, dan strategi importance dari area yang berdampak. Evaluasi yang tepat memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal dan fokus pada risiko-risiko yang benar kritikal. Yang keempat, ada penanganan risiko. Penanganan risiko melibatkan pemilihan dan implementasi strategi yang paling sesuai untuk mengelola risiko berdasarkan karakteristiknya. Tingkat prioritas dari sumber daya yang tersedia. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang berbagai opsi penanganan dan kemampuan memilih kombinasi strategi yang optimal. Setiap strategi memiliki kelebihan dan keterbatasan sendiri, serta cocok untuk jenis risiko dan kondisi organisasi yang berbeda-beda. Yang terakhir, ada pemantauan review. Pemantauan review dalam proses manajemen risiko adalah tahap yang memastikan bahwa perubahan kondisi internal, kondisi risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan kondisi
internal dan eksternal organisasi. Tahap ini bersifat kontinu dan iteratif, menciptakan feedback loop yang memungkinkan perbaikan keberlanjutan terhadap seluruh proses manajemen risiko. Tanpa monitoring yang efektif, resiko-resiko baru mungkin tidak dapat terdeteksi, atau perubahan karakteristik resiko existing mungkin tidak tertangkap dengan tepat waktu. Yang terakhir ada penjelasan tentang tantangan manajemen risiko. Tantangan internalnya yaitu implementasi manajemen risiko yang efektif seringkali menghadapi berbagai tantangan dari dalam organisasi yang dapat menghambat kesuksesan program secara keseluruhan. Tantangan internal ini umumnya berkaitan dengan aspek manusia, budaya organisasi, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas struktural yang dapat melekat dalam organisasi. Pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi mitigasi yang tepat dan realistic expectation dalam timeline implementasi. Yang kedua ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal dalam manajemen risiko berasal dari faktor-faktor di luar kendali langsung organisasi, namun memiliki dampak signifikan terhadap effectiveness dan relevance dari risk management framework. Tantangan eksternal ini seringkali unpredictable dan dapat berubah dengan rapidly, requiring organization untuk maintain high level of agility dan responsif dalam risk management approach mereka. Nature dari external challenge yang dinamik dan interconnected membuat organization harus tetap develop capabilities untuk environmental scanning dan skenario planning yang sophisticated. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.